fokus branding dan advertising berbeda, walaupun dua-duanya terkait dengan pemasaran. Meskipun branding dan advertising memiliki perbedaan, tetapi secara fungsi advertising bisa digunakan sebagai alat penyampai untuk proses branding. Dan tentunya dalam rangka mempercepat kesadaran nilai brand, advertising juga salah satu cara yang bisa mempercepat, menyampaikan nilai-nilai dari brand itu kepada target segmentasinya. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ayo temukan brand magic touch point Anda sebagai kunci rahasia kemenangan untuk brand ataupun personal branding Anda. Teman-teman, branding bukan advertising. Dan itu adalah perbedaan dua hal yang sangat beda walaupun semuanya terkait dengan pemasaran. Akan tetapi, keduanya berbeda fokus dan tujuannya. Banyak teman-teman yang memiliki atau menganggap bahwa advertising itu adalah branding. Sehingga banyak orang kehilangan esensi terhadap tujuan dalam rangka membangun brand dari produk atau layanan mereka. Branding adalah proses membangun identifikasi nilai teman-teman. Yaitu untuk menciptakan image positif yang beda dan unik dan tentunya relevan lewat pengalaman yang diberikan secara konsisten sehingga komitmen yang telah dijanjikan atau nilai-nilai dari pengalaman itu bisa menciptakan hubungan emosional yang bisa membangun intimasi dan keakraban yang pada akhirnya bisa menjadikan pelanggan itu loyal terhadap brand atau merek tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan advertising itu adalah aktivitas marketing komunikasi atau sarana untuk menyampaikan pesan dari apa yang ingin disampaikan dari produk atau layanan secara spesifik. Yang melibatkan beberapa touch point tentunya untuk menyampaikan pesan itu. Misalnya seperti media televisi, media radio, media cetak, medsos, media luar ruang, ataupun media-media yang lain untuk penyampaian dalam komunikasi. Nah, advertising itu ditujukan kepada target audience dalam rangka meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi perilaku konsumen serta mendorong mereka untuk mengambil tindakan tertentu, yaitu reaksi untuk mengajak ataupun mempengaruhi konsumen. Nah, jadi itulah perbedaan antara branding dan advertising. Untuk kurang lebihnya teman-teman, di sini bisa lihat dari tabel tentang perbedaan penggambaran antara branding dan advertising. Dan ini sebagai contoh saja, fokus branding, jadi fokus branding dan advertising berbeda walaupun dua-duanya terkait dengan pemasaran. Branding berfokus dalam hal membangun nilai secara keseluruhan, sedangkan advertising berfokus pada promosi produk ataupun layanan yang spesifik. Nah, untuk tujuannya, branding itu sendiri bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dan membedakan nilai brand dengan kompetitornya. Sementara advertising bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong konsumen untuk melakukan tindakan segera. Sedangkan kalau bicara tentang ruang lingkup, branding melibatkan elemen inti merek dan pengalaman-pengalaman secara menyeluruh, sedangkan advertising berfokus pada pesan pemasaran yang disampaikan melalui media. Dan yang terakhir adalah waktu. Branding merupakan strategi jangka panjang, teman-teman. Branding merupakan strategi jangka panjang yang berkelanjutan, sementara advertising itu bersifat sementara dan dapat berubah seiring waktu. Mungkin ada pertanyaan, apakah branding bisa melalui advertising? Ya bisa, karena
meskipun branding dan advertising memiliki perbedaan, tetapi secara fungsi advertising bisa digunakan sebagai alat penyampai untuk proses branding. Dan tentunya dalam rangka mempercepat kesadaran nilai brand, advertising juga salah satu cara yang bisa mempercepat dalam menyampaikan nilai-nilai dari brand itu. Jadi advertising itu adalah alat untuk menyampaikan nilai dari brand kita agar target audience atau segmen yang kita tuju secara cepat dan efektif bisa mendapatkan informasi untuk memiliki kesadaran akan nilai brand yang mau dibangun atau mau disampaikan, teman-teman. Namun proses branding juga tidak cukup atau hanya lewat advertising, karena ada banyak touch point yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pengalaman dan nilai-nilai dari sebuah brand. Brand harus menyampaikan nilainya lewat pengalaman dan harus dilakukan dengan konsisten, dan tentunya tidak cukup hanya dengan advertising, atau bahkan mungkin bisa saja tidak melalui advertising. Semua hal itu tergantung pada nilai brand itu sendiri, karena beda nilai dan beda keunikan tentunya beda cara bagaimana menyampaikan pengalaman tersebut kepada target audiensnya atau kepada segmennya. Jadi menyampaikan pengalaman nilai brand selain lewat touchpoint advertising, kita bisa membangun brand lewat beberapa touchpoint sesuai dengan relevansi dari brand itu sendiri. Misalnya lewat kualitas produk atau jasa itu sendiri, atau lewat pelayanan yang menyentuh dengan keramahan, lewat layanan yang responsif atau solutif dan lain-lain, teman-teman. Proses branding juga bisa lewat otentisitas yang khas dan unik, bahkan nilai-nilai kedaerahan pun bisa juga jadi magic touch point untuk proses branding. Atau dengan koneksi emosi, dengan cara menciptakan identitas yang bisa menginspirasi pelanggannya. Bahkan menjalin intimasi lewat interaksi juga bisa. Bisa juga lewat kemitraan. Karena kemitraan sangat mungkin untuk membangun hubungan emosi yang erat dengan konsumennya. Atau bahkan lewat aktivitas sosial juga sangat mungkin. Karena dalam membangun nilai emosional dengan pelanggan, aktivitas sosial adalah sesuatu yang dekat dengan mereka. Dan tentunya masih banyak touch point lain dalam rangka kita membangun brand itu. Yang pasti, teman-teman, touch point yang kita pilih harus relevan dengan nilai brand yang kita bangun, dan yang paling penting adalah lakukan dengan cara konsisten dan berkelanjutan. Jadi teman-teman, itulah beda antara branding dan advertising. Semoga teman-teman paham masalah ini sehingga bisa memilah antara memberi nilai pada brand yang dibangun, yang disebut branding, dengan fungsi advertising sebagai salah satu cara untuk menyampaikan nilai yang mau kita bangun dari brand itu sendiri. Baiklah teman-teman, semoga video ini berguna. Ikuti terus Branding Studio untuk menambah pemahaman tentang branding buat kita semua, sehingga kita bisa membangun brand kita dengan nilai unik dan beda. Saya Oi, Branding Studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.